Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini akan belajar tentang tematik tema 2, subtema 3 dan 4, yaitu muatan lokalnya tentang SBDP ya nak ya. Hari ini kita akan belajar tentang melukis dengan teknik sablon. Apa sih alat dan bahannya? Alat dan bahannya itu ada karton putih. Anak-anak, jika memang di rumah tidak ada karton, anak-anak bisa menggunakan buku gambar. Tidak ada buku gambar, bisa menggunakan HVS. Tidak ada HVS, boleh menggunakan kertas apa saja yang polos ya. Lalu yang kedua ada sisir kecil dan sikat gigi. Usahakan sisir dan sikat giginya itu adalah sikat gigi dan sisir yang sudah tidak digunakan ya Naya, atau bekas ya, karena ketika sudah digunakan untuk melukis dengan teknik sablon ini, sisir kecil dan sikat giginya tidak bisa digunakan kembali karena kotor ya. Terus yang kedua ada cat air dan paletnya. Semoga di rumah anak-anak punya cat air ya nak ya. Kalau misalkan anak-anak tidak mempunyai cat air, anak-anak bisa menggunakan pewarna makanan punya bunda yang ada di dapur, anak-anak boleh cari ya. Kalau misalkan tidak ada cat air, boleh menggunakan pewarna apa saja ya. Yang kedua itu yang penting cair ya sayangnya, pewarna apa saja yang penting cair. Yang ketiga itu cetakan sablon atau pola ya. Pola cetakannya, anak-anak bisa membuat pola gambar bintang, terus bunga, hewan dan lain sebagainya, boleh dibebaskan sama Bu Fitrin. Caranya bagaimana? Yang pertama, anak-anak siapkan cetakan sablon. Boleh dari karton atau dari apa saja, yang penting lebih tebal ya sayang, agar lebih mudah untuk dibuka. Boleh gambar apa saja. Boleh gambar bunga, hati, daun, kelinci, singa dan apa saja. Anak-anak boleh nanti digambar bentuknya lalu digunting seperti ini nanti ya. Yang kedua, buat larutan pewarna cat airnya ya. Boleh menggunakan tadi kata Bu Fitri pewarna makanan atau cat air. Anak-anak boleh ini juga boleh mengkombinasi. Jadi tidak hanya satu warna saja, boleh berbagai macam warna ya. Mungkin bikin gradiasi dan lain-lain boleh ya. Yang ketiga itu tempelkan cetakan pada karton putih. Usahakan cetakan tidak bergeser selama pengecatan. Anakku sayang, ini cetakannya tidak perlu dilem ya, cukup disimpan saja polanya di kertas yang warna putih ini ya. Oke, di kertas warna putih ini. Nanti setelah itu anak-anak baru deh celupkan sikat gigi pada larutan dan gosok sikat gigi pada sisir. Lakukan dengan perlahan ya. Jadi tidak perlu menggunakan lem, anak-anak cukup simpan begitu saja agar mudah dibuka ya. Lalu anak gosok-gosok deh ya sikat gigi yang sudah diberikan warna cat air ke sisirnya. Pelan-pelan ya sayang ya, agar tidak menetes. Hasil yang bagus adalah tidak ada tetesan-tetesan besar di kertas yang polos ya. Setelah itu bila sudah mengering, pola dapat diangkat dan kita dapat memperoleh hasil berikutnya nih. Jadi love-nya tuh kelihatan ya. Ini ketika diangkat. Lalu ada juga nih, ada melukis dengan teknik tiup. Nih, kalau melukis dengan teknik tiup agak sedikit lebih gampang nih daripada yang tadi. Alat dan bahannya masih sama, yaitu ada cat air, ada palet cat, sedotan, dan kertas HVS. Jika anak-anak tidak ada bahan-bahannya di rumah, anak-anak bisa mengganti dengan bahan yang hampir mirip ya. Terus yang kedua ada cara membuatnya dulu. Kita buat cara membuatnya. Yang pertama, anak-anak buat sketsa gambarnya dulu. Lalu larutkan warnanya. Lalu campur cat air dengan air secukupnya. Anak-anak bisa menggunakan bermacam-macam warna ya, tidak hanya satu saja. Celupkan sedotan. Lalu teteskan sedikit aja di kertas, boleh di ujung sini misalkan. Lalu anak-anak tiup, tiup, ikutin aliran si tetesan cat airnya. Anak-anak bisa gambar misalkan jadi ranting, jadi bunga dan lain sebagainya ya. Ini lebih gampang kok. Terus
Sebelum Bu Fitri lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu Bu Fitri mau jelasin dulu nih karya seni imajinatif itu apa ya. Tadi kan kita sudah belajar tuh tentang melukis. Nah sekarang kita belajar tentang seni imajinatif. Seni imajinatif itu apa sih Bu Fitri? Ini adalah karya seni yang dibuat sesuai dengan keinginan kita, imajinasi kita, terserah kita mau bikin apa saja. Itu terserah imajinasi kita, tidak perlu sama. Misalkan contohnya Bu Fitrin itu Rafa bikin singa, aku bikin buaya, aku salah nggak? Tidak ya, karena itu termasuk karya seni imajinatif. Jadi anak-anak boleh membuat apa saja sesuai keinginan anak-anak ya. Dalam membuat karya seni, kita membutuhkan banyak benda. Saat membuat karya lukis, kita membutuhkan kertas dan cat. Karya lukis yang kita buat mungkin tidak seperti benda aslinya, ya. Tidak apa-apa karena anak-anak masih dalam proses pembelajaran. Tapi nanti kalau anak-anak sudah hebat nih, jago, nanti itu seperti hampir mirip dengan aslinya. Namun kita membayangkan bahwa lukisan tersebut seperti benda aslinya. Karya lukis ini disebut dengan karya imajinatif. Nih, ada karya imajinatif yaitu membuat hiasan dari kerang. Nih, ini agak sedikit susah kalau memang anak-anak tidak ada di rumah. Itu ini anak-anak diminta untuk memilih karya seni apa yang akan anak-anak buat. Nah, kalau misalkan anak-anak di rumah punya kerang, boleh nih dicoba, yaitu kerang, cat air secukupnya, kuas dan palet. Jadi anak-anak itu mewarnai kerang, terserah anak-anak. Boleh misalkan si kerangnya dikasih mata, atau dikasih bunga-bunga, atau dikasih polkadot, terserah. Itu kalau misalkan anak-anak ada kerangnya, anak-anak menghias kerang dengan karya imajinasi anak-anak ya. Boleh misalkan warna-warni, boleh sesuka hati anak-anak ya. Terus ada juga lukisan origami. Apa sih Bu Fitri lukisan origami itu? Alat-alat dan bahannya yaitu ada kertas warna, ada karton, kerikil, lem, potongan rumput, pasir warna. Ini kalau pasir warna, terus kerikil, lem dan lain-lain ini hanya tambahan saja. Jadi, kalau di sini kita itu akan membuat seperti ini nih, Nak nih. Ya, jadi alat dan bahan yang tadi itu, misalkan kayak seperti kertas warna atau kertas origami, anak-anak buat membuat ikannya dulu. Langkah-langkahnya sudah ada di buku nih, cara membuat ikan. Atau kalaupun anak-anak gak mau bikin ikan, Bu Fitrin, aku bisanya bikin kelinci aja, boleh ya. Nanti si karyanya ditempel. Nah, sudah ditempel baru deh dihias ya. Jadi tadi yang pasir yang tadi, batu-batuan yang tadi itu dihias, ditempel-tempel seperti ini nih yang ada di sini ya. Oke. Nah, anak-anakku sayang, kalau misalkan memang tidak ada pasirnya Bu Fitrin, tidak ada batu-batunya yang bisa ditempel di sini, anak-anak bisa menggunakan tema apa saja. Kalau ini kan temanya tema laut nih ya, jadi harus ada pasir, ada bebatuan, ada rumput-rumput laut seperti ini. Tapi kalau anak-anak ingin mencoba dengan lukisan origami seperti ini dengan menggunakan tema yang lain, boleh ya. Terus ada lagi gambar kolase dari daun. Anak-anak membuat kolase ya. Anak-anak mencari daun apa saja bentuknya, nanti anak-anak susun. Ya, misalkan ini nih ada daunnya bentuknya seperti ini, anak-anak susun jadi bentuknya seperti ikan. Terus anak-anak susun bentuknya seperti burung, ya. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak silakan kerjakan evaluasi 3 dan evaluasi 4-nya. Hanya saja evaluasi 3 dan 4 itu hanya SBDP-nya saja ya. Jadi tidak semuanya. Anak-anak kerjakan SBDP-nya saja. Terus lanjutkan, ada 2 tugas ya sayangnya, evaluasi dan yang kedua itu ada tugas membuat 1 karya seni. Silakan pilih dari 6 karya seni yang sudah Ibu jelaskan. Anak-anak boleh membuat apa saja yang sekiranya tidak memberatkan dan membuat anak-anak mudah untuk mengerjakannya. Anak-anak boleh mengerjakan yang mana saja. Boleh yang origami, boleh yang sedotan, boleh, atau mau yang
sablon, boleh apa saja yang sudah Bu Fitrin jelaskan itu anak-anak bisa pilih salah satu ya. Ini kalau untuk evaluasi 3 dan 4 itu dikumpulkan hari ini, sedangkan karya seninya itu dikumpulkan Bu Fitrin tunggu sampai minggu depan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.